Halo semuanya, nama saya Jessica Bella, adalah siswa dari kelas 9A yang hari ini akan mendongengkan sebuah cerita yang berjudul Si Lancang Kuning. Konon, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang wanita miskin dengan anak laki-lakinya yang bernama Si Lancang. Mereka berdua tinggal di sebuah gubuk reot di sebuah negeri bernama Kampar. Ayah Si Lancang sudah lama meninggal dunia. Ayah Si Lancang bekerja menggarap ladang milik orang lain, sedangkan Si Lancang menggembalakan ternak milik tetangganya. Pada suatu hari, Saja sudah betul-betul berada di puncak kejenuhannya. Ia sudah bosan menjadi miskin. Ia ingin bekerja dan mengumpulkan uang agar menjadi orang kaya. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk minta izin emaknya agar diberi restu untuk pergi merantau ke negeri orang. Emak, Saja sudah tidak tahan menjadi miskin. Masa ingin berantau, Mak? Mak Saja dengan sepenuh hati. Kalau berat hati, akhirnya Mak Saja mengizinkan anaknya itu untuk pergi. Baiklah nak, tapi jangan kau lupakan Mak Uwe ini. Bila nanti sudah kaya, segera pulang nak. Ucap Mak Lancang mengizinkan. Mendengar jawaban maknya, Si Lancang loncat-loncat di gerangan. Dia membayangkan dirinya akan menjadi orang kaya raya di kampungnya. Dia tidak akan lagi mengembalakan ternak yang membosankan itu. Maknya hanya mampu terpaku melihat Si Lancang loncat-loncat. Tampaknya ia sedih sekali akan ditinggalkan oleh anak satu-satunya itu. Melihat ibu yang sedih, Si Lancang berhenti loncat-loncat. Ia mendekati dan memeluk maknya itu. Emak, jangan bersedih, Mak. Lancang tidak akan pernah lupakan emak. Bila nanti sudah kaya, Lancang masih pulang, Mak. Hibur Si Lancang. Emak Lancang menjadi terharu dengan ucapan dan janji Si Lancang. Hatinya pun menjadi tenang. Baiklah Lancang, besok pagi-pagi sekali kamu sudah boleh berangkat. Nanti malam, apa akan buatkan kamu lumping doda untuk kamu makan di perjalanan nanti. Keesokan paginya, Si Lancang sudah pergi meninggalkan kampung halamannya. Emaknya membekalinya beberapa bungkus lumping doda, makanan kesukaan Si Lancang. Beberapa tahun kemudian, Si Lancang sudah menjadi pedagang yang kaya raya. Ia memiliki berpuluh-puluh buah kapal dagang dan ratusan anak buah. Ia juga memiliki istri-istri yang rupanya cantik sekali. Mereka pun berasal dari keluarga yang kaya pula. Sementara itu, menjauh di kampung halamannya, emak Si Lancang hidup miskin seorang diri. Pada suatu hari, Si Lancang berkata kepada istri-istrinya bahwa ia akan mengajak mereka untuk pergi berlayar ke Andalas. Mereka pun menjadi senang sekali. Kakanda, bolehkah kami membawa perbekalan banyak? Tanya salah seorang istri Si Lancang. Benar Kakanda, kami ingin berpesta para jas kapal, tambah salah seorang istri Lancang yang lainnya lagi. Mendengar permintaan istri-istrinya, tentu saja Si Lancang langsung menyetujuinya. Wahai istri-istriku, bawa perbekalan sesuka kalian. Mendengar jawaban Si Lancang, mereka pun membawa aneka macam perbekalan, mulai dari makanan hingga alat musik untuk berpesta di atas kapal. Mereka sudah membawa kain sutra dan aneka emas dan perak untuk digelar di atas kapal, agar kemewahan dan kekayaan Si Lancang semakin tampak. Semenjak berangkat dari pelabuhan, seluruh penumpang di atas kapal Si Lancang berpesta pora. Mereka memainkan alat musik, menyanyi, dan menari di sepanjang pelayaran. Hingga akhirnya, mereka pun sampai di kampung halaman Si Lancang, yaitu Sungai Kampar. Hai, kita sudah sampai! Teriak salah satu awak kapal. Seluruh penduduk di sekitar Sungai Kampar mendekati kapal mewah Si Lancang. Rupanya, sebagian dari mereka masih mengenal wajah Si Lancang. Wah, Si Lancang rupanya. Dia sudah menjadi orang kaya, kata guru mengaji Si Lancang yang sudah tua itu. Wah, megah sekali kapalnya. Syukurlah dia tidak melupakan kampung halamannya, kata teman Si Lancang satu kecil. Ia pun segera memberitahu kabar kedatangan Si Lancang ke emak Si Lancang yang sedang terbaring sakit di gubuk reot miliknya. Mendengar kabar kepulangan Si Lancang, emak Lancang menjadi senang sekali. Oh, Lancang, anakku, akhirnya kau pulang juga nak, seru emak Si Lancang dengan gembira. Ia pun dengan terharunya segera bangkit dari tidurnya, tidak peduli meski tubuhnya masih terasa sakit. Dengan makanan sopan sampingnya, ia berjalan tertatih-tatih ke pelabuhan untuk menyambut anak satu-satunya itu. Sampai di pelabuhan, emak Lancang hampir tidak percaya melihat kemegahan kapal mewah Si Lancang. Ia sudah tidak sabar ingin melihat anaknya itu.
Akhirnya ia pun memberanikan diri untuk naik ke atas geladak kapal selancang. Saat hendak langkah naik ke atas kapal selancang, ia dihalangi oleh salah satu anak buah selancang. "Hai, wanita jelek! Segera pergi dari sini! Di sini bukan tempatmu!" usir anak buah kapal selancang. "Tetapi, aku adalah emaknya," jelas wanita tua itu. Mendengar kegaduhan di atas kapal, selancang segera muncul dan berkata, "Bohong! Aku tidak memiliki emak. Kau bukanlah emakku. Pergi dari sini!" usir selancang. Rupanya, ia malu bila istri-istrinya mengetahui bahwa wanita miskin dan tua itu adalah emaknya. "Ah, lancang anakku, emak sangat merindukanmu, nak," rintih wanita tua itu. Dengar rintihan emaknya, selancang dengan congkaknya menepis dan berkata, "Mana mungkin aku punya emak yang miskin dan tua seperti kamu." Kemudian ia berteriak, "Kelasi, usir wanita gila ini dari sini!" Awak kapal selancang mengusir emak selancang dengan sangat kasar. Mereka mendorongnya hingga ia terjerembab. Hati emak selancang sangatlah hancur karena diusir oleh anak kandungnya sendiri. Sepanjang perjalanan pulang, ia terus menangis. Tidak menyangka bahwa anaknya ketiga itu padanya. Sampainya di gubuk royal miliknya, ia mengambil lesung dan nyiru pusakanya. Ia muter-mutari lesungnya dan melipasinya dengan nyiru sambil berdoa, "Ya Tuhanku, lancang kubesarkan dan kulahirkan dengan air susuku. Namun, selakaya ia enggan mengakuiku sebagai emaknya. Ya Tuhan, tunjukkanlah kuasamu." Dalam sekejap, tiba-tiba angin topan berhembus dengan dahsyatnya, batang menggelegar menyapu kapal selancang. Gelombang sungai Kampar menghantam kapal selancang hingga hancur berkeping. Semua penumpang di kapal selancang hanya mampu berteriak kebingungan. Sedangkan penduduk di sekitar sungai Kampar menjauhi gelombang sungai itu. "Mak, lancang anakmu sudah pulang, Mak. Maafkan aku, Mak," terdengar sayup-sayup teriakan selancang di tengah topan dan badai. Namun, malapetaka tak mampu dielakkan lagi. Selancang beserta istri-istri dan anak buahnya tenggelam bersama kapal megah miliknya. Seluruh barang-barang yang ada di kapal selancang berhamburan dihempas oleh badai. Kain sutra yang dibawa oleh selancang melayang-layang dan berlipat lalu menumpuk menjadi negeri lipat kain yang ada di Kampar kiri. Sebuah gong terlempar dan jatuh di dekat gubuk milik emak selancang. Itu pun jadi sungai Obuong di Kampar kanan. Sebuah tembikar pecah dan terbang menjadi pasugilah yang letaknya tidak jauh dari Danau Selancang. Di Danau Selancang tersisalah sebuah tongkat bendera milik kapal megah Selancang. Bila satu-satu tongkat tersebut akan muncul, dan itu tandanya banjir akan segera datang di Kampar. Banjir itu adalah air mata Selancang yang menyesal telah durhaka kepada emaknya. Terima kasih.